Semangat kita untuk melihat Lighthouse smartphone terbaru dari Sharp Electronics Indonesia. Dan tentunya senang sekali saya Zahra Syah hadir hari ini untuk menemani Anda. Dan kami juga akan menyapa jajaran dari manajemen PT Sharp Electronics Indonesia yang hadir hari ini. Selamat datang dan selamat siang untuk Bapak Ardi. Ada di belakang sana Pak Ardi. Selamat datang selaku LPS Smartphone Product Strategy Hub Division Sharp Electronics Indonesia, dan juga telah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Tentunya ada Bapak Oscar Gultong. Selamat datang Pak Oscar. Bapak Oscar Gultong selaku Manajer Smartphone Product Strategy PT Sharp Electronics Indonesia, dan juga selamat siang untuk Bapak Arya Dwi Kurniawan, Smartphone Product Strategy Sharp Electronics Indonesia. Tidak hanya dari Sharp Electronics Indonesia rekan-rekan yang hadir hari ini, namun juga telah hadir Open Sales Division Sharp Corporation, dan juga tentunya welcome to Hideaki Chijiwa as Supervisor Marketing Division Personal Communication Business Unit Mobile Communication BU Sharp Corporation. Dan tentunya Yama, please come on the stage. Please give big round of applause everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan, selamat menikmati rangkaian acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini akan langsung saja kita akan lihat dan simak bersama apa aja sih keunggulan line up terbaru dari Sharp Electronics Indonesia. Langsung oleh pakarnya yang akan memaparkan kepada Anda ada Mas Arya. Tepuk tangan dong untuk Mas Arya. Oke, sebelumnya selamat siang semua. Siang. Nah, thank you nih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya hadir di acara kita launching hari ini. Untuk sesi ini sebenarnya kita udah sesi yang kedua. Tadi pagi kita udah sempat launching juga, dan yang partisipannya kita coba di konten itu adalah dari teman-teman media. Nah, jadi kita untuk yang sesi siang ini kita coba undang teman-teman dari KOL dan juga teman-teman dari ada dealer kita dari Arafat dan juga dari Akidari. Nah, mungkin saya langsung ini karena ya terus kita waktu juga. Jadi hari ini kita ada launching untuk dua model baru, yaitu model Aquos Sam 10 dan juga model Aquos R10. Oke, jadi next. Nah, untuk model Sam 10 sendiri, mungkin teman-teman udah melihat ada artikel di Jepang yang udah mereka launching di bulan Oktober kemarin. Di Jepang mereka launching dengan 6 varian warna, yaitu warna navy, green, pink, mint, black, dan juga warna white. Sebenarnya ya untuk live unitnya kita ada juga di sini. Mungkin nanti dari teman-teman bisa langsung ekspor juga lihat ya, karena nanti kita ada sesi workshop untuk fotografi. Nah, di sana teman-teman bisa kulik lagi untuk dari unit kita atau stand dan juga atau startnya. Oh ya, one thing, untuk yang model yang warna pink dan warna mint ini, dua unit ini kita khusus penjualan di online. Jadi kayak di Arafat pun kita juga jual, cuma kita pasarnya di Aerospace, di online store-nya Arafat. Jadi untuk di offline store-nya atau yang ada di gerai-gerai Arafat itu hanya yang warna-warna navy, green, black, dan juga warna putih, atau kita sebutnya silver. Oke, ini bisa next. Nah, jadi untuk stand ini sendiri kita mau coba bahas sedikit nih mengenai performance, AI, dan juga desain. Ya, mungkin kalau desain agak sedikit berbeda dari yang lain karena memang kita coba bawa fitur dari desain dari Miyake. Miyake ini adalah ya profesional desainer di Jepang yang udah kolaborasi dengan Sharp
untuk smartphone model ya, mungkin teman-teman udah lihat dari model Sense 9, R9 dan R9 Pro. Nah untuk seri untuk seri 10 ini dari R10 dan Sense 10 kita tetap bawa desain dari Miyake desain ini. Oke, mungkin bisa next. Nah, apa aja sih yang baru dari si Aquos Sense 10 ini? Nah, dari Aquos Sense 10 dibandingkan dengan Aquos Sense 9 itu ada upgrade untuk chipsetnya. Nah, untuk Aquos Sense 10 sendiri, chipset yang dipakai udah pakai Snapdragon 7S Gen 3. Jadi ada pembaruan dari seri Sense 9 kemarin. Nah, kenapa kita upgrade pakai Snapdragon 7S Gen 3? Karena kita mau coba up juga nih. Jadi untuk yang tadi teman-teman lihat ada AI. Nah kita bawa fitur-fitur AI yang sebenarnya ada di seri-seri middle up dan juga flagship kita itu kita coba pasangkan juga di seri Sense ini. Nah kemudian untuk chipset yang Snapdragon 7S Gen 3 ini juga ada peningkatan ya dari sisi performa serta dari power efficiency dia lebih tinggi, jadi lebih efisien dibandingkan dengan 7S Gen 2 yang dipakai pada seri Sense 9. Nah, lalu untuk RAM dan ROM, untuk RAM-nya sendiri, RAM-nya masih sama dengan Sense 9 di 8GB. Cuma ada satu upgrade yaitu virtual memory. Jadi virtual RAM ini untuk di Sense 10 dia udah pakai 8GB karena sebelumnya di seri Sense 9 itu hanya sampai 6GB. Kemudian untuk penyimpanan internalnya dia di 256GB. Serta kalau misal dirasa kurang nih, mas kecil tuh 256. Nah, tenang aja, untuk Sense 10 masih ada slot micro SD. Nah, terus untuk slot micro SD sendiri itu dia udah bisa membaca hingga 2 TB. Jadi sebelumnya di Sense 9 itu maksimal 1 TB. Di sini kita upgrade lagi nih untuk kapasitas membaca dari micro SD-nya. Nah, lalu kedua adalah layar. Jadi layarnya juga kita tetap membanggakan layar kita menggunakan panel Proxo. Kenapa kita tetap pakai Proxo? Karena emang dari Sharp Corporation sendiri layar Proxo ini adalah layar yang emang patennya Sharp. Jadi kita udah pakai layar Proxo dari seri-seri flagship sebelumnya. Ini teman-teman udah tahu dari Zero 2, terus kita mulai ada lagi itu 7, update, RX Pro. Nah, terus kita amen dan juga tadi tetap kita pakai untuk Proxo OLED ini layarnya. Dan juga alasan lain, apa yang beda dari Sense 9 itu dari tingkat kecerahan warnanya. Dan untuk di Sense 10 ini tingkat kecerahan warnanya kita udah upgrade 2000 nits. Jadi yang sebelumnya masih belum sampai 2000 nits dan di Sense 10 ini kita upgrade ya supaya lebih menyamankan pengguna ketika pakai di luar ruangan. Lalu juga untuk refresh rate-nya dia juga ada variabel. Secara spek dia maksimal di 240, di 120. Cuman kita udah ada pakai fitur yang kita teman-teman udah sempat baca dan udah ada yang ngebahas juga. Kita udah pakai black screen dan itu yang bisa feel-nya sampai ke 240 untuk refresh rate-nya di Aquos Sense 10 ini. Oke, next. Nah, kemudian upgrade-nya lagi untuk Sense 10 itu ada di speaker. Speakernya ini kita sebelumnya di Sense 9 hanya ada satu yang speaker box di bawah. Nah untuk seri Sense 10 ini speaker boxnya kita udah 2, jadi di bawah dan di atas. Kenapa kita upgrade? Karena emang ya ada beberapa inputan dari para pengguna dan juga dari teman-teman KOL ya. Mas itu speakernya kok agak kurang di bagian atas atau di bagian earpiece-nya. Nah di situ kita merasa ya emang dari pabrikannya yang diimplementasikan itu speaker box untuk di bawah bukan di atas dan di bawah. Jadi di sini kita coba tingkatkan untuk suara yang dihasilkan itu supaya lebih kencang dan juga lebih clear juga. Jadi di sini kita coba upkan, kita tambahkan speaker box yang harapan konsumen bisa lebih menikmati dari si Aquos Sense 10 ini. Oke, kemudian kamera untuk kamera sendiri ya kurang lebih masih mirip. Kalau kita lihat spek di atas kertas seperti 3 pixel. Jadi kamera belakangnya si Sense 10 ini dia tetap 50 megapiksel untuk kamera utama dan juga untuk kamera wide dia 50 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya dia di 32 megapiksel. Cuman ada beberapa fitur yang kita tambahkan nih, kayak sebelumnya
makronya itu di SenseTime itu dia udah support makro. Nah, cuman di SenseTime kita fitur kamera makronya kita up lagi sehingga hasilnya itu lebih apa ya, kalau kita bisa biasa tuh dia lebih tajam dan juga lebih responsif untuk dari sisi fokusnya juga. Oke, next. Nah, selain itu yang tadi kita saya informasikan di awal, kita ada pakai AI untuk kameranya di SenseTime ini. Jadi mungkin teman-teman kalau yang sebelumnya pernah review nih dari SenseTime dan juga R9, fitur-fitur kayak shadow remover ini hanya ada di seri R9. Jadi di SenseTime itu belum ada. Nah, kita untuk seri Sense ini, SenseTime, kita implementasi nih fitur-fitur yang udah ada di kelas middle-nya. Ya, kita turunkan ke kelas Sense juga, atau sorry, untuk Sense juga yang middle low. Jadi kayak fitur-fitur shadow remover dan juga ada satu fitur baru nih namanya glass reflection. Glass reflection reduction ini fungsinya buat mengurangi kayak misalkan kita foto nih ada kaca. Kalau kita foto kaca dan lagi kondisi terang, kita sekalian ada pantulan badan kita sendiri. Nah, di sini si AI dari Aquos SenseTime dia bakal menghilangkan refleksi kita sehingga foto yang kita ambil itu gambarnya bakal clear di belakang. Nah, kemudian ada juga text shadow removal. Nah, jadi kalau text shadow removal ini sebenarnya bakal terpakai buat teman-teman yang emang apa ya, kalau saya sih cara apa gambar mudahnya orang kantoran lah. Jadi orang kantoran kalau dia suka paling sering foto-foto dokumen buat entah kita buat approval atau mau report ke klien yang lain, nah itu kadang kan suka ada shadow di dalam fotonya ketika kita lagi ambil foto. Nah, ketika ada bayangan itu, si AI pada Aquos SenseTime ini dia bakal menghilangkan bayangan tangan yang ketangkap di dokumen itu. Jadi hasilnya bakal tetap clear. Oke, next. Nah, terus ada satu fitur AI yang baru nih pada Aquos SenseTime atau apa ya, gangguan suara yang ada di sekitar. Jadi cara kerjanya kita bakal meregistrasikan dulu suara kita pada unit Aquos SenseTime. Nah, setelah diregistrasikan, jadi kalau pas kita telepon nih, dia ada opsi buat nyalain apa enggak si fitur AI voice cancelling. Jadi ketika dinyalakan, si smartphone bakal menyaring hanya suara kita yang sudah diregistrasikan. Jadi suara-suara voice yang lain itu bakal hilang, semua lenyap. Hanya ada suara kita. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya tuh buat kita lawan bicara kita itu mendengar suara kita lebih clear. Jadi nggak ada nih suara-suara voice kayak misalkan contoh nih kita lagi di KRL kan suka ada announcement ada aktivitas tanah abang kayak gitu. Jadi kadang kan lu ribut apa sih ngomong apa nggak kedengeran. Nah, jadi dengan ada fitur itu si voice atau announcement ini bakal hilang. Hanya ada suara kita aja yang terdengar. Oke, next. Nah, ini summary untuk dari Aquos SenseTime. Ya, yang tadi sempat saya sampaikan juga, chipsetnya dia udah pakai CPU Gen 3, RAM-nya 8GB, RAM-nya 256. Terus layarnya dia masih pakai Pro OLED. Nah, sama untuk ukurannya dia masih di 6,1 inch. Jadi SenseTime ini kita masih melanjutkan untuk salah satu kelebihannya dibandingkan sama brand lain yaitu compactness, karena ya kita lihat responnya di market banyak yang kalangan yang masih mencari smartphone kecil atau compact. Nah, di sini coba kita keep lah bahwa responnya masih oke nih dan kita di SenseTime tetap kita bawa. Lalu pagi ya. Nah, dia juga masih membawa si military standar untuk SenseTime. Kemudian ya lightweight, cuman emang bukan paling ringan seperti Zero 2 yang dulu kalau kita launching, tapi dia masih tergolong ringan untuk dipasnya si Aquos SenseTime ini. Terus ya ini tadi saya infokan juga microSD dia udah up to 2 TB dan ya fitur yang nggak butuh itu adalah DisplayPort. Jadi kadang butuh, kadang nggak butuh. Karena emang sekarang kita udah zamannya wireless, kadang kan dengan combination dengan dari Chromecast itu udah meminimalisir menggunakan kabel. Memang kadang kan ada saatnya kita juga butuh pakai kabel. Oke,
Mungkin ini dulu tuh yang saya coba next nih ke R10 ya. Oke, nah coba di next. Nah jadi untuk pos R10 ini apa aja sih yang kita bawa? Dari secara layar masih sama, kita menggunakan layar Pro ISO OLED, dan di sini kita ada tingkatkan itu untuk kecerahannya atau nitsnya. Jadi kan kalau di Aquos R10 ini beda, ada peningkatan 1,5 kali dibandingkan dengan Aquos R9 untuk tingkat kecerahannya, karena di Aquos R10 ini tingkat kecerahannya dia udah sampai di 3000 nits. Oke, next. Nah, lalu fitur virtual HDR juga udah dihadirkan nih. Dan mungkin ya virtual HDR itu apa ya, buat teman-teman bakal ngaruh dan terpakai itu ketika lagi nikmatin konten digital kayak buat nonton atau lagi ya usually biasanya dipakai buat nonton, karena emang si virtual HDR ini bakal ningkatin nih kayak dynamic supaya apa yang kita tonton tuh lebih kena, lebih nyaman juga, warnanya lebih terang, kontrasnya lebih dapat. Oke, next. Nah, lalu ya ini untuk R10 sendiri kita masih in collaborate sama Leica. Jadi untuk kualitas gambarnya itu nggak usah khawatir. Jadi kita satu hal yang coba kita tonjolkan dari hasil kamera R10 dan juga Sense10 itu adalah kita membawa warna yang natural. Kita nggak coba bikin ya, oh ada beautify, bikin cantik, pori-pori hilang, itu kita kurangi. Dan kita coba kita bawa nih, kita menghadirkan apa adanya. Nah, cuman di samping itu ada juga nih satu improvement dari teman-teman engineer Jepang. Mereka ada nambahin fitur-fitur filter. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung coba ya di unit sampel kita. Ada apa namanya, filter dari kamera sendiri, karena ya dulu kita belum ada, cuman waktu itu sempat ada inputan nih dari Quenche yang buat R9 Pro. Nah, kita coba implementasi itu fitur BW. Nah, itu udah terapkan. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk fitur-fitur lainnya yang ada lebih variatif lah untuk warna, karena kan kita juga mau emphasize apa, kita mau tonjolkan si R10 ini kita untuk casual pun tapi bisa buat foto juga. Nah, di situ kita mau bawain, karena emang kalau teman-teman lihat desainnya ini kan lebih ke stylish. Kita bawa apa ya, kayak bukan kamera banget lah. Kalau contoh lah kita yang model R9 Pro itu kan profesional banget, udah kamera apa si lingkaran kamera gede, dan juga kita kenapa back panelnya itu kita bikin apa ya, olah kayak bawa kamera profesional. Cuman emang ada beberapa kalangan yang mereka merasa wah gede banget ya mas ya, jadi kayak mereka tuh ini kan udah aja deh. Nah, jadi kita di model ini tetap kita bawakan si R10 yang lebih modis, lebih apa ya, fashionable, cuman si fitur untuk kameranya ini tetap ada gitu. Oke, next. Dan ini untuk ya speakernya juga sama. Jadi emang yang kayak infokan tadi si Sense10 dan R9 ini speaker boxnya cuma satu di bawah. Nah, untuk yang generasi 10 ini kita tambahkan speaker boxnya juga, jadi supaya menghasilkan suaranya lebih kencang lagi. Karena ya itu ada efek juga. Jadi ketika cuma satu yang tadi saya sempat info juga ada apa ya, nggak balance dan sedikit mendem. Jadi di sini kita pasang double supaya speakernya tetap kencang. Oke, next. Nah, ya ini yang tadi saya info juga shadow removal, karena memang seri R itu udah ada si shadow removal sama yang reflection removal. Ini tadi tes. Nah, ini ya tadi untuk yang di tes di shadow removal. Jadi kalau ada bayangan di dokumen yang kita foto, bayangan tangan kita itu bakal langsung clear. Dan jadi dokumennya itu semua clear, nggak ada bayangan sama sekali. Oke, next. Nah, terakhir ini adalah ya Dolby Vision. Dolby Vision ini kemarin hanya ada di R9 Pro. Nah, di sini kita coba bawakan juga untuk seri di bawahnya, bukan yang flagship si fitur Dolby Vision ini. Jadi ya teman-teman yang tadi suka video juga bisa menikmati fitur dari si Dolby Vision. Oke. Nah, ya ini rangkuman apa summary untuk si speknya Aquos R10.
Oh iya, satu hal lagi saya tadi kelewat. Untuk yang seri R10 kita ada upgrade nih dibanding sama si R9. Pertama kan teman-teman lihat dari RAM kita ada keluarga kita up jadi 12 GB karena sebenarnya hanya 8. Dan kemudian ROM untuk internal memorinya di R10 kita hanya 256. Dan untuk seri R10 ini kita upgrade jadi 512, jadi lebih tinggi ketimbang si seri 9-nya. Untuk yang lain masih ada juga kayak yang echo chamber, terus standar, kamera, ada dari calibration, dan juga layarnya di 6,5 inch dengan Pro ISO OLED. Oke, mungkin nextnya adalah harga dari Aquos Sense 10 ini kita jual di 6,699 atau 6,7 juta. Nah, dan untuk periode pre-order ini kita buka untuk Erafone dan juga di Shop Mobile Official Store. Jadi Shop Mobile Official Store ini mungkin teman-teman bisa ketemu di Tokopedia dan Shopee. Nah, jadi untuk periode promo di Erafone sendiri, apa sih benefit yang bisa didapatkan dari konsumen? Yang pertama itu kita kasih installment selama 12 bulan, dia dapat free 1 bulan. Terus kita kasih special case. Mungkin teman-teman bisa lihat di depan ini kita ada soft case collaboration sama single. Jadi di sini ya satu hal lagi, kita dari teman-teman Jepang ada kolaborasi sama salah satu brand di Jepang untuk shoe atau sepatu. Ya, dan kayak mereka bikin satu kolaborasi ke dalam soft case-nya si Stand. Dan untuk ini soft case ini kita kasih secara cuma-cuma untuk 100 customer yang melakukan pre-order. Nah, terus apalagi benefit lainnya kita kasih juga untuk e-voucher Indomaret 500.000. Terus kita kasih video ultimate mobile selama 3 bulan. Lalu kita kasih free tumbler dan juga power bank sebelum di bulan Maret. Oke. Nextnya adalah si R10. Untuk R10 ini harga kita pasang untuk SRP-nya di 10.999 atau 11 juta. Dan selama periode promo apa aja yang didapat? Mereka dapat video ultimate juga, video ultimate mobile 3 bulan, terus e-voucher 500.000, terus free installment 1 bulan juga sama untuk transaksi di Erafone. Dan juga untuk customer mereka bakal dapat souvenir gimbal atau stabilizer. Dan kita juga kasih power bank dan lalu cardboard holder untuk additional souvenirnya sebagai apresiasi kita ke customer yang sudah melakukan pre-order. Oke, next. Ya, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zara. Oke, terima kasih Mas Arya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Arya.